ini akan lebih secara psikologis ini tekanan ini akan lebih kuat. Nah, ini dikhawatirkan juga timbul penyakit-penyakit fisik yang tidak. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 6 alasan selingkuh emosional. Ya, namun ternyata alasan ini justru lebih menyakitkan dibanding perselingkuhan fisik. Apa betul? Ya, betulkah demikian? Nah, yuk kita bahas sama-sama ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua like dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Hal yang pertama, kenapa ini menjadi sebagian besar orang mengatakan bahwa ini adalah hal yang paling menyakitkan dan juga cukup berdampak kurang baik ya untuk seseorang ya. Yang pertama, ketika bicara tentang perselingkuhan emosional jelas menggunakan perasaan. Nah, ini ketika sudah melibatkan perasaan, ini orang tidak ada yang tahu bentuk perasaan itu, karena perasaan itu tidak bisa divisualisasikan seperti hal-hal lain ya. Jadi tidak bisa digambarkan secara nyata. Namun ini terjadi hanya pada pihak-pihak yang kebetulan sedang menjalani dan merasakannya. Jadi mungkin bisa dikatakan tapi sulit digambarkan. Nah, ini kan adalah hal yang memang ketika sudah melibatkan perasaan biasanya lebih secara psikologis ini lebih menekan ya, lebih mendapatkan tekanan dibanding non emosional ya. Lalu yang kedua, kenapa ini adalah hal yang kurang kenapa ini adalah hal yang dianggap merepotkan ya? Ya karena sulit dideteksi. Seseorang ini ketika sedang melakukan perselingkuhan di dalam definisi emosional atau selingkuh emosional ini memang sulit sekali dideteksi karena dia hanya bermain dari sisi perasaan. Artinya perasaan ini pun tentunya sangat-sangatlah dijaga oleh kedua belah pihak. Jadi ini berjalan tapi tidak terang-terangan. Artinya tidak ada hal secara umum yang memang bisa mencurigakan. Namun secara perasaan ini sangatlah menguat ya. Sehingga hal tersebut secara umum ini sulit dideteksi atau sulit diketahui oleh orang lain. Ini adalah hal yang memang kenapa ini ketika berjalan terus-menerus cukup berbahaya. Ini adalah alasan kedua ya. Lalu yang ketiga, ini akan terus menimbulkan keraguan pada diri sendiri ya, atau meragukan diri sendiri. Karena ini bersifat emosional, jadi dia lebih ke arah diam. Dia juga selalu berpikir jangan-jangan pasangan saya tahu. Ya. Jangan-jangan saya diam-diam diperhatikan pasangan saya, apa yang menjadi aktivitas saya dia tahu. Nah, hal ini terus terjadi berkecamuk dalam diri manusia sehingga ini juga berpengaruh ke sisi psikologis. Parahnya juga itu, ya. Jadi ketika sudah seperti ini, penyakit psikologis ketika dibiarkan ini akan merembet ke penyakit fisik. Bisa jadi seseorang ini pada akhirnya akan susah tidur, lalu kemudian timbul pemikiran-pemikiran yang negatif ya. Ini sangat berpengaruh buruk secara psikologis ini. Lalu yang keempat adalah memiliki dampak yang sangat menyakitkan dibanding perselingkuhan yang hanya sekedar high. Artinya memang terjadi perselingkuhan sesaat misalnya yang memang di situ hanya timbullah dari sisi nafsu belaka. Nah, ketika nafsu itu sudah menurun, sudah memudar, maka sudah tidak ada lagi rasa cinta atau tidak ada lagi perasaan sayang dan lain sebagainya, karena di situ kita hanya bicara nafsu sesaat, tidak berbicara tentang bagaimana peranan perasaan di dalamnya. Ini bedanya ya. Jadi ketika sudah ketika sudah terlalu dalam kita bermain dalam perasaan, maka ketika perasaan itu terlukai memang
rasa sakitnya jauh lebih lama dan sulit disembuhkan, serta membutuhkan waktu yang ekstra panjang, yang lama ya, untuk kembali betul-betul move on atau tidak memikirkan orang itu lagi ya. Lalu yang terakhir adalah secara tidak langsung, secara diam-diam kita sudah menyakiti pasangan kita. Karena ketika sudah melibatkan perasaan, ini biasanya orang hanya bergulat dengan perasaan sendiri tanpa berpikir bagaimana perasaan orang lain seandainya suami saya mengetahuinya. Ya, atau tanpa sadar juga pada akhirnya seseorang ini menyadari bahwa apa yang sudah dilakukan ini ternyata adalah langkah yang salah dan menyakiti pasangan. Ini akan lebih secara psikologis ini tekanan ini akan lebih kuat. Nah, ini dikhawatirkan juga timbul penyakit-penyakit fisik yang tidak diharapkan. Nah, itulah 6 alasan ya kenapa selingkuh emosional dianggap paling berbahaya. Ya, tapi bukan berarti kita harus meremehkan definisi selingkuh yang lain, bukan, tidak ya. Ini kan secara psikologis untung ruginya ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.